Pemirsa, meski gempa di Myanmar tidak berdampak secara langsung ke wilayah Indonesia, kita tetap perlu belajar dari bencana ini. Terlebih wilayah Indonesia tidak bebas dari gempa dan bencana turunannya seperti longsor dan juga likuifaksi. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono, dan juga tim leader INASAR yang saat ini berada di Myanmar, Bapak Yopi Haryadi. Selamat malam, Pak Daryono, Pak Yopi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Yopi, bagaimana proses evakuasi korban gempa di Myanmar, Pak? Untuk proses gempa pada saat ini, tim kami baru kembali dari lapangan melakukan evakuasi di Hotel Jet. Jadi sampai dengan saat ini, tim INASAR sudah berhasil mengevakuasi 5 orang korban. Dan memang terindikasi di Jet Hotel itu masih ada sekitar 3 orang lagi yang masih dalam tertimpa reruntuhan bangunan. Dan untuk itu juga kami didampingi oleh Bapak Dumas dari Kemenlu dan juga Bapak Prakosa dari BNPB sebagian dari INASAR. Mungkin itu pertama yang dapat kami sampaikan, Mbak. Oke, Pak Yopi, apa sebetulnya kendala yang dialami oleh tim rescue ketika mencoba untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak, Pak? Kendala utamanya adalah dari struktur bangunan. Sebagai contoh, itu di komplek perumahan ASA-nya di Myanmar itu rata-rata bangunannya 4 lantai, dan 1 lantainya itu ambruk ya, jadi tertimpa oleh lantai-lantai yang di atasnya. Itulah yang menyulitkan kita untuk dapat melaksanakan evakuasi. Sama halnya dengan yang ada di Jet Hotel, ini tim sedang mengupayakan untuk dapat mengevakuasi di mana 1 orang korban itu sebenarnya sudah terlihat kakinya, tapi tertimpa oleh beton yang mungkin sangat berat ya. Jadi harus dapat melaksanakan evakuasi. Selain itu juga dengan kondisi cuaca yang ada di Naypyidaw, jadi dari tim INASAR ini ditugaskan di Naypyidaw, itu menurut informasi sampai dengan suhu 44 derajat. Nah, walaupun memang tidak mengganggu secara keseluruhan, akan tetapi merupakan suatu tantangan sendiri bagi tim INASAR yang sedang melaksanakan proses evakuasi di sana. Oke, saya geser dulu ke Pak Daryono. Pak Daryono, sebetulnya bagaimana sih jejak gempa yang terjadi di Mandalay, Myanmar, sehingga magnitudo gempa yang terjadi di sana sangat besar 7,7, Pak? Iya, jadi gempa Myanmar dibentuk oleh sebuah sesar regional yang disebut sesar Sagaing, yang panjangnya itu 1.200 km. Kalau kita melihat jejak sejarahnya, Sagaing itu sudah beberapa kali memicu gempa besar yang merusak ya, seperti tahun 1931 7,5, 1946 itu 7,8, kemudian 1956 itu 7,0, kemudian tahun 2012 itu 6,8. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini dengan kekuatan 7,7, itu mirip dengan yang terjadi tahun 1946, yaitu saat itu diguncang gempa magnitudo 7,8. Dan kalau kita bicara perulangan, tampaknya ini adalah perulangan pada tahun ke-79 tahun sejak 1946. Jadi memang gempa ini luar biasa besarnya dan memiliki dampak merusak dan memiliki efek long period depression yang merusak Bangkok. Dan kalau kita melihat mengapa gempa ini berkekuatan besar, karena kalau kita kaji terkait panjang meracor atau rekahan yang terjadi dampak gempa Myanmar ini melebihi ekspektasi hasil analisis hazard yang dibutuhkan oleh para ahli sebelumnya. Jadi panjang rupture gempa Myanmar saat ini sejauh 450 sampai 500 km. Ini luar biasa dan wajar kalau memicu gempa 7 dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa, Mbak. Oke. Pak Dar, kalau dalam konteks wilayah Indonesia ya, apakah kita memiliki sesar serupa khususnya di wilayah daratan Pulau Jawa dan Sumatera, Pak? Ya, kita tentu saja memiliki sesar semacam itu ya. Yaitu satu contoh adalah sesar besar Sumatera atau The Great Sumatran Fault Zone, itu memiliki rekahan dari Teluk Semanggo di Lampung hingga kota Banda Aceh. Ini 1.900 km, jadi lebih panjang daripada besar Sagaing ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sesar besar Sumatera ini, kita mencatat
pada tahun 1892 itu gempa juga terjadi kekuatan 7,7 seperti yang terjadi di Sagaing saat ini. Kemudian 19,0 gempa Kerinci 7,6. Kemudian gempa Liwa 1933 itu 7,5. Gempa Singkarak 1942 7,3 dan Kerinci tahun 1995 itu 7,0. Nah, ini sama mirip dengan potensi yang terjadi sebelum. Tapi juga di Palu juga ada. Palu Koro itu 1905, 1907, 1909, kemudian 1968, 1985, 1993. 2018 itu juga memicu gempa besar yang berkepala 7 dan ini merupakan gempa belum lagi sesar Sorong dan itu menimbulkan potensi gempa besar juga karena merupakan sesar regional juga Flores Trust yang memanjang dari utara Bali sampai di Wetar itu juga sesar regional yang patut diwaspadai di Indonesia terkait gempa-gempa besarnya, Mbak. Tapi apakah sesar-sesar itu berada di kawasan permukiman padat penduduk, Pak? Ya, kalau sesar Sumatera di banyak kota yang dilewati oleh sesar Sumatera ini seperti Banda Aceh, kemudian kota Tarutung, kemudian Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pasaman, Solok, Tanah Datar, Kepahyang, Liwa, di Lampung. Itu adalah kota-kota besar yang dilewati jalur sesar ini. Sehingga ini akan menambah risiko yang cukup besar ke depan, Mbak. Jadi memang mitigasi gempa ini harus digalakkan terkait dengan bangunan tahan gempa itu harus kita upayakan betul karena solusi utama mitigasi gempa adalah bangunan tahan gempa dan yang kedua adalah cara selamat saat terjadi gempa. Oke, baik. Salah satu bentuk mitigasi yang juga bisa dilakukan masyarakat adalah mendapatkan edukasi ya Pak tentang keaktifan sesar seperti yang Bapak sampaikan ini. Tapi dari mana Pak masyarakat bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah dan cepat? Ya, yang dari konteks yang pertama dulu adalah bagaimana monitoring gempa. BMKG sudah memasang jaringan rapat 550 sensor seismograf yang sangat sensitif dan ini bisa menjadi acuan dalam mitigasi seismik hazard di Indonesia. Kemudian juga BMKG itu memiliki paket kegiatan yang bernama Sekolah Lawan Gempa untuk para stakeholder dan BMKG khusus school bagi siswa sekolah. Di sini kita pelajari bagaimana mengenal sesar-sesar aktif sumber gempa megatrust yang ada di tempat-tempat masih kegiatan itu. Sampai kita kenalkan betul. Kemudian bagaimana cara selamatnya, bagaimana evakuasinya. Kemudian juga kalau terjadi tsunami juga kita berikan edukasi di mana bahaya-bahaya tsunami yang terjadi. BMKG siap untuk mendampingi dan kemudian mengadvokasi seluruh kegiatan ini. Dan tentu saja kita mengacu kepada sumber-sumber gempa yang diproduksi oleh lembaga lain seperti Badan Geologi, kemudian lembaga Pusat Studi Gempa Nasional, juga produk BMKG sendiri hasil kajian terkait dengan potensi gempa terkait dengan seismisitas yang kita monitor. Jadi kita terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia bersama dengan Pusgen, Badan Geologi dan lembaga universitas lainnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Daryono dan terakhir kepada Pak Yopi. Pak Yopi, yang membantu evakuasi di sana kan sekarang tim gabungan dari beberapa negara ya Pak. Lantas bagaimana koordinasi untuk pembagian tugasnya itu seperti apa sih Pak? Ya baik, yang dapat kami sampaikan sebenarnya kalau dalam perbantuan internasional itu kita di bawah kendalinya UN ya, karena memang Indonesia ini INASAR ini merupakan tim yang berklasifikasi sebagai medium user internasional. Akan tetapi di Myanmar itu mereka tidak menggunakan sistem tersebut. Jadi mau tidak mau memang koordinasi pergerakan dan lain-lain itu langsung dikendalikan oleh pemerintah setempat atau dalam hal ini adalah dari Fire Brigade departemennya. Nah disitulah kami mendapatkan penugasan dan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi kita melaksanakan secara langsung dengan tim-tim yang sedang berada di lapangan. Sesungguhnya kalaupun dalam struktur seperti biasa perbantuan internasional itu akan dikoordinir oleh yang namanya User Coordination Cell. Disitulah kita memberikan laporan berkoordinasi dengan negara lain itu melalui komponen tersebut. Akan tetapi itu juga tidak menghalangi kami untuk dapat memberikan bantuan dan juga untuk pelaksanaan bantuan tersebut seperti contoh yang dilaksanakan oleh Jet Hotel ini ada 4 negara ya 4 negara termasuk dengan pemerintah setempat ataupun Myanmar itu melaksanakan pelaksanaan evakuasi user di satu lokasi. Jadi ada Myanmar, Filipina, Singapura maupun Indonesia bersama-sama bahu-membahu untuk dapat melaksanakan
proses evakuasi tersebut. Dan dalam satu bangunan tersebut memang kita bagi menjadi beberapa sektor. Dan disitulah kami melaksanakan pencarian di sektor-sektor tersebut dengan saling berkomunikasi dengan negara-negara lainnya. Oke. Demikian. Tapi mengenai keterlibatan militer di sana tidak ada kendala, tidak ada hubungannya dengan upaya yang dilakukan Inasar saat ini? Tidak ada. Jadi memang ini juga hasil koordinasi kita dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi memang Kementerian Luar Negeri itu sangat aktif untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat sehingga kita diberikan akses masuk untuk melaksanakan proses evakuasi tersebut. Mungkin dari Bapak Dumas dari Kemlu dapat menjelaskan lebih jauh. Siap, terima kasih Pak Yopi. Jadi Mbak, kami selaku tim perbantuan dari Kementerian Luar Negeri, khususnya dari Direktorat Pelindungan WNI dan Direktorat Astara, kami secara langsung ditugaskan untuk membantu menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Myanmar yang memang tergabung menjadi koordinator untuk penanganan bencana gempa di Myanmar. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Fire Brigade Myanmar yang sebagaimana tadi disebutkan Pak Yopi menjadi penjuru dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan kali ini. Dan alhamdulillah kami juga bisa menyampaikan bahwa 1 WNI sudah berhasil digeser dari Mandalay menuju Naypyidaw dan kemudian sudah diterbangkan ke Yangon untuk persiapan dipulangkan ke Indonesia. Berikutnya pula 10 WNI menunggu dalam perjalanan dari Mandalay ke Yangon, dari Paan ke Yangon, meskipun tidak terdampak langsung Paan, akan tetapi kami khawatir karena banyak reruntuhan, lebih baik kita evakuasi segera mungkin menuju Jakarta melalui Yangon. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi informasi kepada kami di sini.